Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke anggota Komisi Luar Negeri DPR RI, Effendi Simbolon. Belum minum. Iya. Selamat malam Pak Karni. Selamat malam semua. Ya, bagaimana Anda menanggapi peristiwa ini? Ya, sebenarnya acara ini akan menjadi hangat kalau kemarin jam 9 keputusannya belum seperti itu, Pak. Memang kita pikirkan kemarin tidak seperti itu, tapi ada berbagai peristiwa dari siang sampai sore yang menyebabkan Presiden akhirnya mengambil keputusan itu. Yang terjadi di istana, sayangnya tidak diumumkan apa aja yang terjadi, tapi beberapa menteri ada di situ. Nah, kami juga berharap begitu, karena kalau itu belum ada keputusan, malam ini Archandra sendiri akan hadir dan Pak Endro juga akan hadir. Saya udah diputuskan, jadi mereka udah agak bersedia datang. Ya, terima kasih Pak Karni. Memang secara politik pengumuman dari Saudara Menseknek itu bisa kita pegang sebagai sebuah keputusan secara politik ya. Tetapi kalau kita melihat secara hukum, walaupun saya bukan orang hukum, dan dari sisi apa di balik itu semua, tentu tidak berhenti sampai situ. Tidak bisa kemudian pengumuman pemberhentian itu kemudian menghilangkan apa dan apa saja yang menjadi alasan, motif, apakah ini disusupkan, apakah ini memang tersusupkan, apakah ini bentuk, mungkin lebih jauh lagi bentuk silent operation intelijen yang bisa jadi ini bentuk subversi juga. Mari kita lebih perluas begitu ya. Secara politik ya, dia sudah berhenti per hari ini. Tapi seorang warga negara Amerika, apalagi Amerika ini, kalau dia warga negara India mungkin nggak terlalu masalah bagi kita, atau Brunei gitu ya, atau Bangladesh misalnya. Ini negara Amerika yang punya kepentingan syarat di semua bidang sektor yang memang ya menjadi pertarungan betul oleh negara itu di dunia ya. Nah, ini tentu menjadi menarik bagi kita untuk menelisik. Kita meminta sebenarnya ini karena kita kebetulan ya menjelang hari keramat kita ya, 17 Agustus ya. Jadi kita juga harus ya mencoba cooling down sedikit. Tetapi bagi saya ini peristiwa tidak bisa disederhanakan dengan pengumuman pemberhentian yang bersangkutan kemudian ini menjadi selesai persoalannya. Nah, bagi yang bersangkutan itu juga akan dihadapkan kepada persoalan dugaan pelanggaran undang-undang keimigrasian, undang-undang kewarganegaraan. Mungkin kalau undang-undang kementerian itu menjadi ranahnya dugaan kepada siapa yang menunjuk dia. Yang menunjuk ya presiden lah. Iya. Ya, kan saya cuma bilang siapa yang menunjuk dia, siapa yang melantik dia. Berarti kan ada yang juga harus dimintai pertanggungjawaban bahwa dengan sadar melanggar undang-undang kementerian itu. Nah, ini ada hal yang saya kira kita tidak bisa kemudian selesai begitu saja. Tapi baiklah, minggu ini biarlah kita merayakan dulu 17 Agustus. Tapi minggu depan per hari Senin saya kira sudah baik kita sebagai warga bangsa yang taat dan patuh. Saya salut kepada seorang Brigadir Jenderal Y. Sembiring itu, si kepala staf garnisun, yang dengan tegas mengatakan kita harus patuh dan taat kepada undang-undang.
Itu masalah si Glory itu. Jadi ini warna yang memang kepatuhan itu patut diteladani sekarang. Nah itulah yang saya melihat bahwa case ini oke lah secara politik sudah selesai, bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat dalam posisinya. Tetapi kita harus mencoba mentelisik ke belakang apa motifnya, siapa yang pihak yang berkepentingan. Apakah ini disusupkan ujuk-ujuk karena menurut dia 3 hari sebelum pelantikan berada di Indonesia. Berarti ada kepentingan apa? Saya tidak tahu, dan ini mudah sekali sebenarnya. Ini seperti magnet besi berani ditaruh begini, tarik semua ini. Ketarik semua ini. Siapa yang di belakang-belakang layar ini? Ini pemainnya pasti nggak jauh-jauh lah. Ini taruh aja besi beraninya begitu, udah narik semua tuh. Nah, tinggal kemauannya ada nggak presiden kita? Transparansi penting, keterbukaan. Kalau mau coba mempertahankan rating di dalam pencitraan, marilah dengan keterbukaan. Coba lihat tadi suasana di Senayan. Saya baru merasakan itu di Senayan, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Hampir 30% anggota DPR itu nggak ada yang hadir. Walaupun saudara ketua mengatakan hadir 500 orang. Dan ditutup dengan doa yang luar biasa lagi. Mudah-mudahan tidak didengar oleh Tuhan itu doanya. Ya kalau didengar Tuhan kan bahaya juga. Ya doa tadi dari seorang temannya Pak Ruhut tadi, siapa tadi itu? Saya kurang kenal orangnya, tapi doanya saya nggak tahu ya. Saya lihat lagi apakah dia membaca gitu ya, atau dari hatinya. Kalau dari hatinya luar biasa tuh Pak. Mudah-mudahan tidak didengar. Tapi baru kali itu loh doa ditepuk tangani, diaplaus oleh publik. Enggak, doa ini yang ke tahun kedua ini Pak. Tahun lalu juga begitu. Tapi tahun ini benar-benar dia menohok gitu. Dia katakan kalau tidak salah, ampunilah, berikanlah dia bertobat gitu. Tapi kalau dia tidak mau tobat juga, itu. Coba ulang-ulang lah di YouTube itu Pak. Saya ingin kembali lagi ke persoalan ini. Maka menurut saya ya, ketika case ini muncul di hari Jumat, saya dengar case ini katanya muncul, ini informasi yang saya dapat, muncul setelah hari Kamis. Jadi ada pertemuan antara pihak SDM dengan PLN. Jadi di situ katanya ada dinamika yang rapatnya yang tinggi gitu. Kemudian akhirnya merembes lah ini berita ini kemana-mana. Nah, jadi nanti bisa lihat, saudara lihat kira-kira pertarungannya gajah lawan gajahnya di mana nih. Udah hampir-hampir ibarat kalau kita tebak manggis hampir ketahuan lah nih. Saya malah menduga Pak Karni sudah lebih dulu tahu sebenarnya. Dari mimpinya kelihatan. Apa? Dia tahu. Gajah sama gajahnya. Iya, ini pertarungan gajah sama gajah. Predator lawan predator, kira-kira gitulah. Ini kan kasihan presidennya. Saya terus terang lihat wajah Pak Presiden hari ini kasihan saya. Saya yang biasa ngeritik beliau, saya kasihan, saya berempati. Saya salam tadi beliau, Pak, kuat ya. Kalau benar tanya beliau, dia bingung, saya kuat ya. Ini kan permainan predator-predator di sekelilingnya. Coba bayangkan saling memangsa di sekitar lingkungannya. Ya ini kan harusnya sesuatu yang harus dibuka Pak. Tapi setelah minggu ini kita hormati dulu. Minggu Anda mau bukanya setelah minggu ini gitu? Ya setelah minggu ini. Karena minggu ini kan minggu keramat kita. Ya jadi udah banyak ada pelurunya yang ada simpan. Ya nggak perlu peluru lah, kita buka-bukaan aja, terang-terangan. Ini siapa yang call dia dari Houston sana atau dari Texas sana, kepentingan apa, siapa di belakang ini, apakah ada makhluk ini, udah kelihatan kok Pak.
Dan siapa pula yang menolak dia, kan begitu. Siapa pula yang menolak dia? Siapa yang investigasi dia? Siapa yang itu? Hah? Ini beliau nih sufi. Kita ini kan hanya seolah-olah aja justifikasinya nih. Ini kan permainannya Bang Karni aja semua. Sebenarnya beliau tahu jawabannya sudah. Tapi ya kita ingin ya biar kesannya ini ada suatu proses lah. Jadi jangan terlalu terharu kau Ferdinand. Ya kan? Nah, yang saya memang prihatin lihat yang bersangkutan, Pak. Kasihan, Pak. Dia masih muda, ya, dia punya keluarga yang baik, yang sakinah mawardah gitu ya. Iya dong. Harus korban oleh karena dia mungkin kaget Pak lihat di Indonesia sekarang yang luar biasa nakal-nakalnya orang Indonesia Pak. Dia nggak nyangka mungkin Pak di Indonesia sekarang dia pikir lebih baik dari Orde Baru Pak. Ya dia berangkat berarti kalau 20 tahun masih Orde Baru ya. Masih Orde Baru, dia 96 masih. Jadi dia pasti dia auzubillah menjalik tuh Pak. Pasti Pak. Dia nggak nyangka Pak Indonesia sebegitu nakalnya sekarang Pak. Dia korban sekarang, dia stateless loh. Dia tidak punya warga negara. Coba dia berangkat nanti pakai apa? Dia nggak bisa lagi pakai paspor Amerika. Karena kan sudah dikembalikan, kayak ngembalikan apa BPJS begitu ke puskesmas gitu. Nggak bisa Pak, ini korban. Nanti Bapak lihat. Kalau minggu depan kita mau, ini bukan untuk komoditas politik ya, karena secara politik sudah selesai. Presiden sudah mengambil keputusan yang tepat, ya, dan itu saya kira sangat kita apresiasi Pak. Tetapi persoalan ini, siapa yang behind the scene, yang berkepentingan, dan siapa yang kemudian yang merasa diuntungkan, dan siapa yang dirugikan, ini nanti kita buka minggu depan, ALC yang hari Selasa. Anda siap bukanya ya? Karena ALC hari Selasa kita topiknya Pak. Iya makanya Anda siap bukanya minggu depan. Insya Allah saya siap Pak. Oke. Bagaimana Bung Ruhut Sitompul? Terima kasih Bang Karni. Terima kasih sahabat-sahabat yang diundang Bang Karni dan kita semua di ILC. Dan penonton yang ratusan juta rakyat Indonesia menonton ILC. Yang saya mau sampaikan begini, nanti silakan, saya udah dengar semua, Edi Simbolon, Pak Mahfud, Profesor, semua saya udah dengar. Tapi hari ini kan mau diformalisasikan lagi. Saya hanya ingin mengatakan begini. Saya dari Bravo 5, tim sukses Bapak Joko Widodo. Ya, yang mana ketuanya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Rame masalah ini, saya punya tanggung jawab. Saya ketemu dengan Pak Archandra Tahar di rumahnya. Kita bicara lebih kurang 2 jam. Kalau saya bisa menangis, saya menangis. Kenapa? Kita kehilangan aset bangsa. Kita kehilangan seorang jenius yang ada di Amerika. Rasa keterpanggilannya, dia mau membangun bangsa ini. Seperti yang dikatakan Profesor Dr. Karni Ilyas tadi. Itu betul. Bang Karni, udah aku tercinta, sama saya juga dia cerita itu. Tapi saya datang, misi saya satu, karena mendengar para pakar. Ya, saya katakan, Pak Menteri, dia Menteri SDM, waktu Bapak disumpah sebagai Menteri, apakah Bapak warga negara Indonesia? Bang, saya belum pernah melepas kewarganegaraan saya. Saya Indonesia. Dan kita bisa dengar
Bagaimana Pak Yasona, Menteri Hukum dan HAM yang kita hormati? Bagaimana semua orang? Bahkan ada profesor doktor juga mengatakan, ya kalau memang ada dua, dia tinggal memilih yang satu. Kan begitu. Saya tanya lagi, gimana sih rame mengenai katanya paspor Amerika? Kawan-kawan melihat kasus ini, saya mohon walaupun di sini ada profesor doktor, saya bukan, kita belajar melihat kasus case per case. Jangan kita melihat ius sanguinis, ius suli seperti kita belajar di kampus. Apalagi sahabat saya Pak Effendi Simbolon lebih banyak ngomong politiknya dari tadi daripada hukum. Kita nggak tahu kan, kalau kemarin dia Menteri SDM-nya mungkin lain lagi dia ngomong. Kan itu masalahnya. Saya ingin mengatakan ada dua kelompok. Pertama, yang meramaikan ini. Saya tidak tahu apa layar saya hutahayan dipakai, saya nggak tahu. Saya hormati Anda LSM. Walaupun sebagian Anda masih bilang ke kita dari tadi, katanya, menunggu videonya, dan belum kunjung tiba sampai sekarang. Yang saya ingin sampaikan Bang Karni, kita tahu dalam reshuffle kemarin ada yang kaget kok Sudirman Said diganti. Para pendukungnya dan juga masih ada di istana, kita tahu, melihat adik aku ini, Archandra ini, umurnya 44 tahun. Masih sangat muda. Dia mempunyai 7 paten yang diakui oleh dunia kaitan dengan pertambangan ini. Nggak main-main. 1 sekarang digunakan oleh Cina. Dia cerita sama saya. Dia kasih lihat penemuan-penemuan dia. Saya bilang jangan lihat case per case. Kaitan Yusang ini, Yusuli, kita tahu Amerika. Sayang aja Pak Mahfud. Sayang aja Pak Effendi Simbolon, politisi. Ya, di sini ada abang saya Cipta Lesmana. Di sini ini profesor-profesor. Kalian pun kalau di Amerika karena jago-jago, kurasa dikasih juga. Paling tidak bertahap dari green card dan lain sebagainya, dikasih paspor. Karena mereka menganut ajas kebalikan daripada kita. Sedangkan kita tidak. Tapi kawan-kawan, apabila benar apa yang dikatakan oleh saya dengan videonya itu, proses itu ada proses untuk dia melepas kewarganegaraan, tidak langsung otomatis. Apakah itu dilakukan? Tidak. Tanya ke kedutaan kita di sana, tanya dengan Menteri Hukum HAM kita di sini. Enggak, dia masih Indonesia. Karena itu saya heran selalu mengatakan dia enggak jelas. Dia ini makhluk dari mana? Dia Indonesia. Tegas saya katakan. Dia aset kita. Dia jenius. Negara lain banyak menunggu dia. Kita tahu, saya tanya berapa penghasilan saudara? Udah, aku panggil udah biar aku lebih tua. Sangat besar. Per bulannya kalau aku bilang kalian bisa pingsan-pingsan. Ya, berapa sih gaji menteri? Karena itu aku nggak tahu nih Pak Effendi Simbolon kepingin banget jadi menteri. Kecil gajinya Pak. Padahal Pak Effendi Simbolon ini, kalau kita, uang itu kita hitung dengan ludah kita. Kalau Effendi Simbolon, dia timbang dengan kiloan. Saking banyaknya. Kan itu. Jadi dia ini datang ke sini sama juga dengan Ibu Sri Mulyani. Orang-orang yang penghasilannya gede. Sama juga dengan yang kita hormati, rasa merah putih nasionalismenya tidak kita ragukan. Bapak Profesor Doktor Diplom Ing B.J. Habibie, berapa gajinya? Pengabdian dia datang ke sini. Kawan ini juga begitu, dia mau membantu. Itulah yang dikatakan udah saya Bang Karni tadi. Banyak anggaran-anggaran. Tadi pengamat kita Pak Hutayan bagus sekali, ini untuk bangsa dan negara dan lain sebagainya. Dia membantu itu. Contohnya tadi Marcella sudah disebut, yang mestinya berapa, dia bisa pangkas setengah lebih. Belum lagi yang lain-lain. Dan ini tidak omong doang, bukan katanya-katanya. Dia punya paten yang diakui dunia. Itu fakta. Nggak bisa kita bilang, wah itu ngarang sendiri. Itu diakui, bisa lihat, datang ke Amerika sana. Tapi perlu diketahui, kita tahu presiden, saya pendukungnya.
Sebagian di sini termasuk Effendi Simbolon pun pendukungnya. Karena kan dia PDI Perjuangan, the ruling party. Ya? Ini pendukungnya. Kalau Projo pasti. Aku ini penyeimbang, berada di tengah. Tapi aku pamit dengan ketua umum saya pada waktu itu Presiden Republik Indonesia ke-6. Saya kata hati mau mendukung Bapak Joko Widodo. Dan diizinkan. Itulah kenegarawanan Pak SBY dan beliau menghormati demokrasi. Kan itu. Dan saya sudah mendukung Pak Joko Widodo, saya nggak seperti Effendi Simbolon. Saya rasain terus kalau perlu, kan indah sekali. Kayaknya seperti sudah menghitung hari. Jangan karang cerita kok Effendi Simbolon. Tadi acaranya kita sama-sama DPR. Mantap punya kok. Siapa bilang sidang pertama itu rame yang hadir? Yang bikin kacau mekanisme kami di sana. Ada 3 acara, pagi sekali teken 3. Acara ke-1, ke-2, ke-3 sekali teken. Itu yang jadi masalah. Kan jadi ada. Memang begitu kok, Effendi juga begitu kok. Semua kita begitu. Udahlah. Aku ini ya. Bukan, ya. Jadi kawan-kawan yang saya hormati, tadi acara Nayan itu sangat kusuk kok. Enggak kan kalau Effendi kayaknya udah gimana, udah seperti lagu menghitung hari, detik demi detik. Enggak Effendi, tegas aku bilang. Tidak begitu. Semuanya baik. Kalau mengenai doa, aku pun pening lihat doa tadi itu. Jangan kau, aku pun pening kok bisa begitu. Ya tapi salah juga. Udah tahu oposisi disuruh doa. Ya begitulah. Dia tadi kan lupa partainya, aku nggak usah bilang apa. Tapi oposisi kebetulan 10 partai itu udah tinggal 1. Oposisi udah bisa lah kalian tebak. Ya wajar lah Prof, kan begitu doanya. Jadi bagi aku itu ala udahlah. Tapi yang jelas, kita salut dengan presiden kita yang ke-7 Bapak Joko Widodo. Ini kan jadi gaduh, jadi rame. Bapak kita tidak mau ada kegaduhan. Itu ambil langkah gas, cepat. Beliau tolong kawan-kawan berhenti dengan hormat. Dengan hormat. 20 hari beliau menteri, banyak prestasi yang beliau lakukan. Sama dengan Pak Mahfud waktu Gus Dur, 21 hari menteri, banyak pembangunan hukum yang dilakukan Profesor Mahfud. Kan itu Bang. Dan saya dengar kawan-kawan di SDM dan semua bawahannya, anak perusahaannya, dia bekerja cepat Bang, ya, akan melanjutkan apa yang dia lakukan. Dan kawan-kawan, kenapa kalau saya bisa menangis? Saya sangat terharu waktu di rumahnya. Maaf Bang, bukan karena abang orang awak, ya, karena kan kita lihat dia bilang, apa muka saya kurang padang. Saya Bukit Tinggi. Abang Bukit Tinggi, sama lah Betty, beda-beda tipis. Ya, Sumatera Barat. Tapi aku kaget waktu aku datang, dia panggil istri mertuanya. Kalian kaget. Dia nggak seperti kita yang orang baru 1 tahun di Amerika. Maaf ya, rada gagap Indonesiaku. Karena di sini ngomong Inggris terus. Kan banyak orang gitu kan. Ini 20 tahun dia di sana. S1-nya ITB. Kita jangan ragukan lagi ITB. S2, S3 di Amerika. Tapi memperkenalkan saya, memanggil istri mertua, aku serasa di Sumatera Barat. Masih sangat Sumatera Barat. Aku salut dia sebagai putra Pariaman. Salut aku. Bos, lihat kalian ngomongnya enggak. Kan itu. Saya punya tanggung jawab moral. Bukan seperti Effendi Simbolon. Ya. Dia yang jadikan presiden, dia bilang presidennya prematur. Dia bilang begini, begitu. Aku nggak gitu Bos. Jadi biar orang nggak sama ratakan kita semua orang Batak Bos. Ya hati-hati kau. Bahaya ini. Ya. Kalau kita sekali iya, sekali tidak. Hidup kita hitam dan putih, nggak pernah abu-abu.
Jadi itu Bang, Baik. dia ini orang hebat. Saya salut dan kita juga hormati langkah Bapak Susilo Bambang, Pak Jokowi. Ya, aku sengaja ketawa kalian kan? Itulah aku sayangnya sama presiden ke-6 dan ke-7. Ya, aku sayang sama mereka. Ini orang hebat. Dan kalian harus ingat, seseorang bisa jadi presiden karena kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan, kalau nggak bisa kok. Betul. Jadi abangku, ya, ini semua perlu saya sampaikan. Bapak Joko Widodo tidak mau ada kegaduhan itu saja. Tapi 20 hari apa yang dilakukan Archandra, kita acung jempol. Tadi menyinggung, karena menyinggung Gloria. Aku sedih, aku orang hukum. Dia baru memilih Yusang Yusuli Dwi kewarganegaraan yang dituduhkan kepada dia. Tunggu dia dewasa 18 tahun, Profesor. Nanti kita, umur dia masih 16. nanti kita persoalkan. Jadi untuk Gloria, kalau ditonton oleh Gloria dan keluarga dan pendukung Gloria, saya salah satu simpatisan Gloria. Baik. Terima kasih abangku. Mau jawab? Ini kapasitasnya jubir siapa ya dia? Ini jubirnya harus jelas juga. Dia Komisi Hukum DPR RI. Ya makanya kok. Ya boleh dong berpendapat di mana, nggak harus sejalan semua loh. Nah, ya Kalau udah. sejalan itu namanya kur. Kalau diskusi bersilang kayu dalam tugu, di situ api baru hidup. Enggak. Kita dalam konteks diskusinya sebenarnya tidak lagi ngebela si yang bersangkutan. Udah gak ada urusan sama dia. Justru yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi dia perbuat selama ini. Itu satu. Tapi yang kita sebagai orang politik harus mencari apa sih motifnya ini. Bukan urusan bela-belanya, apa urusannya kayak mama gitu loh. Kayak kita nggak kurang kerjaan, dia datang ke sini hanya ngerumpi begitu-gitu kayak siapa namanya jubir ini. Malu dong saya begitu kualitas saya. Nggak mau saya. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Kita rehat dulu sejenak.